Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abadah, wa a'azza judah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Nabiil Abdi Muhammad ibn Abdillah wa ala ashabihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'idin wal a'idat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqallah, ittaqillah, ittaqillah. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya, nikmat yang tidak terhingga kepada kita semuanya. Dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita diringankan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka zikrullah, dalam rangka mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita taat kepada setiap perintah yang Allah berikan pada kita. Dan ini adalah bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia usia, karunia kesehatan, karunia kekuatan, kesempatan dan seluruh kenikmatan yang terbesar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan seluruh kenikmatan tersebut, alhamdulillah kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur atas segala kenikmatan tersebut, dan mudah-mudahan sebagaimana yang Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum, dan jika kalian bersyukur maka aku pasti akan tambahkan kenikmat yang telah berikan padamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, a'idin wal aidat rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin, hari ini berkumandang takbir di seantero penjuru dunia, dimanapun di situ disebutkan asma Allah, maka dikumandangkan takbir. Ketika di sini, di tempat ini kita bertakbir, kemudian ke arah barat ke sana mereka juga bertakbir dan terus menerus bertakbir, sebagaimana ketika azan berkumandang, ketika azan di Masjidil Haram baru dimulai, ke arah barat kemudian takbir baru dimulai lagi, dan seterusnya sampai kembali ke arah Masjidil Haram ketika belum selesai takbir itu, dan kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram. Dan ini adalah asma Allah yang tidak pernah berhenti disebut. Tidak ada nama yang lain selain Allah Subhanahu wa taala yang namanya senantiasa disebut-sebut, selalu dipanggil oleh hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah bentuk keagungan Allah Subhanahu wa taala, bentuk kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung dari asma Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini juga disebut sebagai hari kemenangan. Kemenangan terhadap apakah kita ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat mereka menghadapi pasukan kafir Quraisy,
ketika tanggal 17 Ramadan, orang-orang kafir Quraisy ingin memadamkan cahaya Islam, ingin menghancurkan cahaya Islam, ingin menghancurkan umat Islam, dan kemudian mereka menyerang umat Islam, dan kemudian Allah berikan kemenangan pada tanggal 17 Ramadan, dan itu adalah kemenangan di perang Badar. Dan kemudian ketika kembali dari perang Badar, disebutkan bahwa kita baru selesai melaksanakan jihad asghar, kita baru selesai melaksanakan berjuang dalam skala yang kecil, yaitu jihad kecil, dan kita menuju jihad akbar, yaitu perang melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka diharapkan mudah-mudahan hari ini tanggal 1 Syawal kita melaksanakan sholat Id di tempat ini merupakan ini bentuk kemenangan bagi kita yang Allah berikan, yaitu kemenangan sudah bisa melawan hawa nafsu kita. Paling tidak kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita selama sebulan kemarin, dan mudah-mudahan kita terus diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk senantiasa bisa mengendalikan hawa nafsu kita untuk selamanya dan sampai bulan Ramadan yang akan datang. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bahwa saum Ramadan itu bukan untuk membunuh hawa nafsu, tapi sekadar mengendalikan hawa nafsu. Kalau dalam istilah Sunda, bahwa nafsu itu bukan disapih tapi kudu disipuh. Disepuh dengan sepuhan Islam, dengan sepuhan iman, dengan sepuhan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian hawa nafsu itu menjadi emas yang kemilau harganya, dan juga harganya bisa lebih mahal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika zaman dahulu peradaban manusia sudah berlalu, ada peradaban Romawi kuno, bahkan jauh sebelumnya ada peradaban Babilonia di wilayah Irak. Kemudian berganti peradaban itu bergeser ke Eropa, ada peradaban Yunani, peradaban Romawi, dan juga di Mesir ada peradaban Mesir. Dan semuanya itu mereka membuat sebuah tatanan masyarakat, sebuah negara, tapi tidak berdasarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mereka hanya berdasarkan penyembahan terhadap berhala. Mereka mungkin bisa besar, mereka bisa menguasai dunia, yaitu dengan kekuatan militer, dengan kekuatan pasukan yang besar. Bahkan kemudian tidak ada yang bisa menaklukkan pasukan Fir'aun pada zamannya, karena kekuatan ini sangat besar dan ditakuti. Tapi ternyata kemudian, karena peradaban ini tidak didasari dengan akidah, tidak didasari dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah hancurkan mereka. Peradaban Babilonia sudah lewat, sudah hancur. Peradaban Yunani kuno sudah hancur. Peradaban Romawi pun sudah lewat. Peradaban Mesir pun sudah tidak ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kemudian Allah bangkitkan, Allah utus seorang manusia dari kaum yang ummi, kaum yang buta huruf, yang mereka tidak pernah diperhitungkan sebelumnya oleh bangsa-bangsa yang lain. Tapi ternyata dengan Al-Quran sebagai pedoman mereka, dengan sebagai panduan hidup mereka, dan kemudian mereka memiliki keimanan yang kuat, mereka memiliki akidah yang kuat, mereka memiliki kesabaran yang luar biasa, maka kemudian mereka patokannya atau dasarnya adalah mereka memiliki salimul akidah. Dan ini adalah syarat utama peradaban ketika ingin maju. Memiliki salimul akidah, akidah yang selamat, akidah yang tidak terkotori oleh syirik, akidah yang murni, yang bersih. Tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur penyembahan terhadap berhala atau percaya pada patung-patung, percaya terhadap berhala, percaya terhadap jimat-jimat dan yang lain-lainnya. Mereka memiliki keimanan yang sempurna, keimanan yang bersih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah pun mengutus Rasulnya Rasulullah SAW untuk mengajarkan umatnya bagaimana cara menyembah Tuhannya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semuanya, mengajarkan kepada para sahabat, para tabi'in, dan seterusnya sampai ke kita, bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa dibarengi dengan syirik, unsur syirik. Di sini kemudian akhirnya ada kekuatan yang kedua, yaitu sahihul ibadah. Penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sahih berdasarkan tuntunan dari Rasulullah SAW yang diajarkan kepada para sahabat, diturunkan pada para tabi'in, diturunkan pada para ulama, dan sampai pada kita. Maka kemudian setiap upaya atau aktivitas ibadah yang dilakukan sekarang
tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh zaman para sahabat dan juga Rasulullah SAW. Karena dengan patokan itulah maka kemudian akhirnya Allah berikan kekuatan yang kedua yaitu pada kita, yaitu sahihul ibadah. Kita melakukan ibadah dengan benar, dengan tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan tidak ada unsur syirik sedikit pun dalam tata cara ibadah tersebut. Kalaupun mungkin ada sedikit perbedaan-perbedaan di antara mazhab, itu adalah suatu hal yang wajar. Karena bedanya ijtihad, karena bedanya pemikiran, maka kemudian dalam memahami satu hadis, satu dalil, orang bisa berbeda pendapat. Yang penting bahwa setiap ada perbedaan, kita saling menghormati, kita saling memaafkan, kita saling tafahum. Jangan sampai kemudian adanya perbedaan pendapat menyebabkan kita perpecahan. Nah, inilah yang kemudian ada dari yang ditanamkan pada oleh Allah Subhanahu wa taala pada Rasulnya adalah adanya ukhuwah Islamiyah, adanya persaudaraan Islam. Dan kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Rasulullah SAW dibangkitkan, diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa aku ini diutus tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bangsa Arab, orang-orang Quraisy, mereka memiliki akhlak yang mulia sebelum datangnya Islam, sebelum Rasulullah SAW diutus. Mereka sangat menghormati tamu, mereka sangat menghormati tangga, mereka sangat melakukan apapun kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Ketika ada orang yang datang meminta perlindungan, mereka lindungi sekalipun itu bukan kaumnya, sekalipun itu bukan keluarganya. Dan mereka siap untuk membela orang yang mereka lindungi tersebut. Bahkan ketika mereka kedatangan tamu, sekalipun mereka tidak kenal, tetapi mereka luar biasa menghormati tamu yang datang pada mereka. Bahkan mereka rela untuk lapar, sementara tamunya mereka suguhi dengan makanan yang enak, yang lezat. Jangan sampai kemudian mereka tidak menghormati tamu. Ini adalah di antara akhlak yang mulia yang sudah ada pada masa orang-orang Quraisy sebelum Islam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya, mengutus Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak yang mulia tersebut. Sekedar disempurnakan. Yang awalnya mereka itu hanya dari sisi kemanusiaan, dari sisi nama baik kabilah, nama baik bangsa, tapi kemudian dengan Islam bahwa seluruh kebaikan tadi dibingkai dengan akidah Islam. Kemudian ada tuntutan syariat Islam, ada yang kemudian jadilah akhlakul karimah, jadilah akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kemudian ketika Islam semakin berkembang, Islam semakin meluas, tidak luput dari tantangan, tidak luput dari upaya-upaya untuk memadamkan cahaya Islam. Mereka berupaya memadamkan cahaya Islam baik dengan kata-kata, dengan syair-syair, dengan propaganda untuk menjelek-jelekan, untuk mendiskreditkan Islam. Bahkan mereka pun memerangi umat Islam untuk menghancurkan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dengan tiga kekuatan tadi, yaitu salimul akidah, akidah yang selamat, akidah yang kuat, akidah yang bersih dari unsur syirik, dan kemudian sahihul ibadah. Mereka melakukan ibadah dengan tuntutan dari Rasulullah SAW tanpa ada embel-embel yang lainnya. Mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dengan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dengan akhlak yang mulia. Maka kemudian umat Islam ketika menyebarkan agamanya ke wilayah-wilayah yang lainnya, walaupun benar bahwa di antara kekuatan militer, kekuatan pasukan, kekuatan tempur itu adalah yang penting. Itu penting. Kenapa? Untuk menjaga stabilitas, untuk menjaga jangan sampai ada musuh-musuh yang mengganggu Islam, jangan sampai ada musuh-musuh yang merongrong kedaulatan umat Islam. Maka kekuatan senjata itu penting, kekuatan pasukan itu penting, kekuatan tentara itu penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah bahwa kekuatan akhlak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika umat Islam menyebar sampai ke wilayah Irak, ketika mereka mendatangi wilayah-wilayah yang mereka lalui, ketika mereka membutuhkan makanan, mereka membeli dari penduduk setempat. Mereka tidak merampas, tidak menjarah harta milik bangsa lain, sekalipun berbeda agama. Dan ketika mereka memasuki wilayah
dan mereka menanyakan apakah mereka siap untuk bergabung dengan Islam ataukah tetap berada di dalam agama masing-masingnya. Dan ternyata ketika mereka tetap dengan agamanya yang lama, ada tawaran mereka akan dilindungi oleh Islam dan kemudian mereka harus membayar pajak atau jizyah. Dan kemudian umat Islam wajib melindungi mereka, jangan sampai mereka ada yang mengganggu, bahkan apalagi yang membunuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika umat Islam tidak sanggup untuk melindungi orang-orang tersebut yang disebut dengan kafir zimmi, kafir yang dilindungi, yang terikat dengan perjanjian perdamaian, maka harta yang sudah diberikan sebagai pajak atau jizyah dikembalikan lagi kepada mereka, kepada orang-orang yang tadinya sudah memberikan pajak tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi kemudian ketika umat Islam semakin kuat, umat Islam semakin berjaya, umat Islam diberikan oleh kemenangan demi kemenangan, maka kemudian dengan melihat akhlak yang ditunjukkan oleh umat Islam, yang dilihat, yang mereka petunjukkan dari pasukan Islam, akhirnya kemudian inilah yang menjadi daya tarik orang-orang non muslim, akhirnya kemudian mereka masuk ke dalam agama Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada banyak kisah bagaimana umat Islam memperlakukan tawaran perang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah mereka ketika keluarga mereka pun dalam keadaan kekurangan, dan kemudian mereka berusaha untuk mencari nafkah untuk makan hari itu. Dan karena mereka sedang saum, maka keluarga ini bersiap-siap untuk berbuka dengan makanan yang sudah mereka siapkan. Tapi ternyata kemudian ada di antara mereka, ada saudara mereka, ada kerabat mereka yang datang meminta makanan karena mereka pun kelaparan. Maka kemudian diberikanlah makanan tersebut. Sementara mereka keluarga ini dalam badan saum dan mereka berbuka cukup dengan seteguk air minum. Kemudian berikutnya, ketika mereka sudah menyiapkan kembali makan untuk berbuka besoknya, ternyata kemudian ada anak yatim yang datang, ada fakir miskin yang datang, dan kemudian mereka pun perlu makanan, maka diberikanlah makanan tersebut. Dan ketika terjadi peperangan di antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy, dengan orang-orang kafir, ada tawanan perang, dan kemudian tawanan perang ini diperlakukan oleh umat Islam dengan sebaik-baiknya sebagaimana memperlakukan saudara mereka. Dan akhirnya kemudian dititipkanlah tawanan perang ini kepada keluarga tersebut. Maka kemudian padahal keluarga mereka pun dalam keadaan kekurangan, mereka pun kelaparan, tapi ternyata ketika oleh Rasulullah dititipkan tawanan perang kepada mereka, maka diperlakukan sebagaimana keluarga sendiri dan diberikanlah makanan tersebut kepada tawanan perang tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang menjadi tawanan perang tersebut, ketika melihat perilaku umat Islam seperti ini menjadi daya tarik mereka. Mereka menjadi penasaran, kenapa umat Islam sedemikian baiknya kepada sesama, bahkan orang non-muslim sekalipun. Maka kemudian ini yang menjadi daya tarik mereka dan mereka akhirnya masuk Islam. Dan peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka memberikan makanan kepada orang-orang yang mereka cintai, yang mereka sukai, baik itu dari kalangan keluarga mereka ataupun bukan, dan mereka dari fakir miskin, dari tawanan perang, dan juga dari yang lain-lainnya. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepada kalian ini hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan ucapan terima kasih apalagi balasan dari kalian. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini hanya salah satu kebaikan akhlak umat Islam. Dan tentu saja ada yang lebih baik dari itu, lebih banyak lagi dari itu. Dan akhirnya kemudian ketika umat Islam sampai ke seluruh penjuru dunia, tidak terlepas dari godaan, tidak terlepas dari intimidasi, tidak terlepas dari pembunuhan. Ada beberapa negara yang mereka didoktrin oleh penguasanya bahwa Islam itu jahat, Islam itu teroris, Islam itu berbagai macam predikat yang negatif disematkan pada umat Islam. Tapi akhirnya kemudian Allah perlihatkan keindahan Islam, Allah perlihatkan akhlak mulianya umat Islam. Dan ternyata ketika terjadi intimidasi, ketika terjadi pembunuhan, ketika terjadi apapun yang dilakukan oleh mereka untuk mendiskreditkan umat Islam,
tapi ternyata umat Islam memiliki sifat yang santun, umat Islam memiliki sifat yang pemaaf, tidak balas dendam. Dan ini membuat mereka semakin penasaran. Ada apa sebetulnya di balik kekuatan ini? Ada apa sebetulnya? Kenapa umat Islam demikian hebat akhlaknya? Kenapa umat Islam sedemikian rupa sopan santunnya, pemaafnya? Ini tidak lain adalah karena kekuatan iman, karena akidah yang benar, akidah yang lurus, dan kemudian tuntunan dari Rasulullah SAW berkaitan dengan sahihul ibadah. Maka kemudian ini melahirkan akhlak yang mulia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka kemenangan itu diraih bukan hanya melalui kekuatan pasukan, tetapi juga yang lebih penting lagi dan juga justru lebih besar lagi, lebih banyak lagi adalah daya tarik umat Islam yang dilihat oleh orang-orang non-muslim, bahwa Islam itu agama yang indah, Islam itu agama yang damai. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bahwa seorang muslim itu adalah, ini definisi Islam melalui hadis ini, bahwa seorang muslim adalah yang selamat, muslim yang lain aman, tidak ada gangguan dari lisan mereka, dari seorang muslim ini, atau perbuatannya. Sehingga keberadaan kita sebagai muslim menyebabkan orang lain di sekitar kita, tetangga kita, kerabat kita, dan semuanya merasa aman, merasa nyaman, tidak ada gangguan dari diri kita. Inilah ciri seorang muslim. Maka mudah-mudahan dengan Ramadan kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala selama sebulan kemarin. Kita membiasakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kita menahan lisan kita dari membicarakan keburukan orang lain, apalagi memfitnah orang lain. Maka diharapkan ini bisa dijaga, ini bisa dipertahankan sampai Ramadannya akan datang, dan untuk selamanya kita bisa menjaga lisan kita, jangan sampai ucapan kita, pembicaraan kita, apapun yang kita lakukan tidak menyakiti, tidak menyinggung orang lain, sehingga orang lain merasa aman, merasa selamat dengan keberadaan kita. Ini minimalnya. Dan kemudian maksimalnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap dengan sesama muslim. Bahwa al-muslimu, bahwa seorang muslim itu dengan muslim yang lain adalah bersaudara, seperti satu tubuh. Jika ada anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakitnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka ketika ada penderitaan yang dialami oleh umat Islam dimanapun mereka berada, maka kemudian tergeraklah hati kita untuk membantu meringankan penderitaan mereka. Karena kita meyakini bahwa setiap kita meringankan beban penderitaan saudara kita yang muslim, maka Allah akan mengangkat kesulitan kita nanti di akhirat. Ini adalah doktrin, ini adalah ajaran dari Rasulullah SAW kepada kita, dan ini menjadi karakter kita, karakter umat Islam. Dan kita lihat bagaimana akhirnya umat Islam di Nusantara berjuang selama 350 tahun melawan penjajah Belanda. Tapi ternyata Islam tidak pernah tercabut dari hati umat Islam, dari hati orang-orang yang ada tinggal di tempat yang dijajah oleh Belanda. Dan mereka bertahan, bahkan mereka semakin kuat keimanan mereka. Mereka berjuang untuk mempertahankan akidah mereka. Mereka berjuang untuk mempertahankan negara mereka. Dan Allah berikan kemenangan kepada umat Islam di Indonesia dengan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1365 Hijriah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam, yaitu kekuatan akidah, kekuatan sahihul ibadah, dan juga kekuatan akhlakul karimah. Dan mudah-mudahan setelah kita menyelesaikan ibadah Ramadan kemarin, Allah berikan pada kita kemampuan untuk senantiasa istiqomah, tetap berada dalam kebaikan, menjalankan setiap kebaikan, setiap amal saleh yang kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemenangan yang sudah dulu pernah diraih oleh umat Islam, dan akan kembali umat Islam meraih kemenangan kembali. Hanya saja kemudian mari kita benahi diri kita,
benahi akidah kita, benahi ibadah kita. Kita memantaskan diri kita bahwa kita layak ditolong Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita layak untuk dibantu Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita layak menurut Allah bahwa kita akan mendapatkan kemenangan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini tidak lain adalah tausiah untuk diri pribadi dan juga untuk kita semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal lafa indal hisab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la dhallan illa hadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya mahazimal ahzab, ya mujri ashab, ya munazzilal kitab, Allahumma ansur al-ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur al-ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Gaza. Allahumma arham ahla Gaza. Allahumma ansur ahla Gaza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'al muslimin. Allahumma shattit syamlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum. Allahumma ansurna alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam tasliman adada ma ahata bihi ilmuka wa khatta bihi qalamuka wa ahsahu kitabuka waradallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk